Ada yang bilang lagi, ngadain maulid buang-buang duit. Jawab nggak? Kalau kata orang Betawi, maaf boleh ya? Duit gue. Yang capek, yang kepanasan, yang kelaparan, nggak perlu yang repot. Betul apa enggak? Kenapa kita memuliakan Nabi? Kenapa kita mengagungkan Nabi? Yang pertama, Allah dengan caranya memuliakan Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran 20%. Anak muda, mudah-mudahan yang main slot handphonenya hilang. Gue cuman mau bilangin, nggak ada yang namanya judi bikin kaya, nggak bakal ada. Yang namanya judi pasti bikin sengsara. Judi bikin hancur rumah tangga. Judi ngejauhin diri dari anak. Dulu ada judi koprok, tahu di sini apa namanya judinya? Sama, yang koprok pakai dadu. Tahu? Emang pernah masang lo? Lo tahu? Judi koprok adanya siang apa malam? Siang apa malam? Dan pasti kalau judi koprok yang diambil itu tempatnya gelap. Lilin cuma sebiji. Betul nggak? Yang digelar banyak, yang masang banyak. Kenapa dicari tempat gelap? Karena dia akan menyimpan dadu biar kita nggak lihat. Dadu yang normal nggak bakal dilepas. Dadu yang normal nggak bakal dilepas, tapi yang nggak normal pasti akan dilepas. Bandar nggak bakal rugi. Ini manual. Ini bukan sistem. Saat dikocok, dadu yang asli disimpan, dipegang, ditaruh di jarinya. Begitu yang keluar yang nggak normal, yang hilang angkanya cuma 2 biji, angkanya disediain. Itu Habib tahu katanya. Jangan sultan lu sangka gue pernah bandar koprok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا الظن فيك يا رجاء الإيمان. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله ربي. Salam takzim tak lupa kami sampaikan kepada para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW,
serta Bapak Kepala Desa yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah, lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi mana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah dari mulai siang sampai menjelang sore hari ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah tidak Allah bangkitkan kita dari tempat yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di siang hari ini kecuali ungkapan syukur kepada Allah atas segala kelalaian yang harus terjalani, tapi di siang hari ini Allah kumpulkan kita dengan penuh penghormatan. Allah kumpulkan kita dalam segala bentuk kemuliaan yang insya Allah dengan kemuliaan ini Allah jadikan kemuliaan manusia kita sebagaimana Allah kumpulkan dengan manusia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, yang hadir di dalam tempat ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang buat kita senang, apa yang buat kita gembira? Apa? Ada kabar yang lebih gembira, mau apa enggak? Ada kabar yang lebih bikin senang, mau apa enggak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, dan ini sahih Imam Bukhari,
barang siapa umatku berkumpul dan di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad, Allah turunkan ribuan malaikat, semua beristighfar kepada Allah. Dosa kita diminta oleh malaikat ke hadapan Allah agar diampuni semua dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Kalau ketemu Rifki, insya Allah pulang dari sini, kalau datangnya waktunya pahit, tapi ampunan dosa kan lebih bermanfaat. Gak ada manusia, saya mau tanya, yang hadir di dalam tempat ini bawa dosa apa enggak? Bawa dosa apa enggak? Duit, bawa duit. Banyakkan mana dosa sama duit? Sadar? Benar? Jujur? Alhamdulillah. Orang banyak dosa, alhamdulillah belum. Orang di mana-mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadar orang kita berkumpul di dalam majlis seperti ini, yang enggak ada yang kita bawa kecuali dosa di hadapan Allah. Segala bentuk kemaksiatan kita bawa, tapi alhamdulillah Allah izinkan kita duduk di dalam majlis ini. Allah menyelamatkan kita. Semua yang hadir dalam tempat ini bukan undangan panitia, melainkan Allah yang mengundang setiap yang hadir di dalam tempat ini dengan hidayah serta rahmat yang Allah turunkan kepada mereka. Alhamdulillah. Al-Habib Ali bin Muhammad al-Husain al-Habsyi, sahibu Sumtud Durar, beliau mengatakan masyi kamal majma', tidak ada satu perkumpulan yang lebih baik kecuali perkumpulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jika kalian ingin berdoa, datanglah ke dalam majlis Maulid, maka doa kalian akan diterima oleh Allah. Dan jika kalian ingin bertaubat, datanglah ke dalam majlis Maulid, maka taubat kalian akan diterima oleh Allah. Yang punya hajat datang ke dalam majlis Maulid, maka hajatnya akan diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Keuntungannya besar orang yang hadir Maulid. Orang yang duduk menuntut ilmu, besar pahala yang Allah berikan. Sampai ada satu riwayat dikatakan, jika ada jenazah ahli kubur diizinkan satu waktu, 1 jam dibangkitkan lagi. Apa yang dia ingin lakukan? Jawabannya cuma satu, dia akan datang ke majlis ilmu. Kenapa? Tempat di mana dosa paling gampang diampuni oleh Allah. Ini kita kumpul di sini, kalau nggak ada acara begini, kita siang lagi ngapain? Apa? Tidur. Bukan gosip, bukan. Oh, tiktokan ya. Tapi kan alhamdulillah, yang namanya manusia kadang banyak lalai sama ibadah. Banyakan mana? Lalai apa ibadah? Ini perayaan Maulid saat ini, kita lihat ada tenda, ada panggung, ada sound system. Meriah apa enggak? Meriah apa enggak? Tapi wallahi tidak semeriah saat Nabi dilahirkan ke dunia. Tidak ada satu kemeriahan yang paling meriah kecuali Allah yang menciptakan Nabi Muhammad memeriahkan acara saat dimana Nabi dilahirkan ke dunia. Di dalam Rawi Ad-Diba dijelaskan, Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengutip daripada hadits qudsi yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahli al-ardi was sama' bittahani wal bisyarah. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini aku terjaga, yang cahaya ini selama ini tersimpan, malam ini akan aku keluarkan, dan karena cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi. Sallu ala Nabi Muhammad. Perayaan Maulid, saya mau tanya, yang pertama kali ngerayaan Maulid siapa ya? Orang Malingping. Ternyata saya mau tanya dulu nih, Nabi Muhammad lahir ke dunia atas izin siapa? Nabi Muhammad lahir ke dunia atas keinginan siapa? Berarti pertama kali yang merayakan Maulid Nabi adalah Allah Subhanahu. Ada panitianya apa enggak? Ada. Siapa panitianya? Malaikat Jibril. Ada jamaahnya?
bukan orang Malingping. Siapa penghuni langit dan bumi? Berarti pertama kali yang merayakan maulid adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu. Berarti perayaan maulid seperti ini kita mencontohkan siapa? Allah. Betul apa betul? Kalau tadi ini kita semua yang ada di sini hiasan, tapi Allah saat Nabi dilahirkan, Allah ciptakan langit, dan saat dimana langit tersebut dihias dengan gemerlapan bulan dan bintang, yang saat dimana Nabi dilahirkan, demi Allah memuliakan, mengagungkan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nabinya mulia apa enggak? Nabinya agung apa enggak? Agung. Ada yang ngomong, mau ngapain terlalu memuliakan Nabi Muhammad, mau ngapain terlalu mengagungkan Rasulullah, sedangkan Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Jawab apa jangan? Pakai emosi apa pakai dalil? Dalil apa pakai emosi? Masa orang Banten pakai dalil? Kayaknya enakan emosi ya. Jawab jangan. Ada yang bilang lagi, ngadain maulid buang-buang duit. Jawab nggak? Kalau kata orang Betawi, maaf boleh ya, duit gue. Yang capek, yang kepanasan, yang kelaparan, nggak perlu yang repot. Betul apa enggak? Kenapa kita memuliakan Nabi? Kenapa kita mengagungkan Nabi? Yang pertama, Allah dengan caranya memuliakan Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran 20% ayat yang keluar semua menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sifat, melainkan dari ujung rambut sampai ujung kaki diceritakan oleh Allah, disebut oleh lisan Zat yang maha mulia. Siapa dia? Nabiuna Muhammad. Salah satu surat yang kita sering baca, Alam Nashrah wa wada'na. Punggung siapa yang diceritakan oleh Allah? Punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Siapa punya itu? Peringai akhlak yang paling baik siapa? Nabiuna Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Siapa yang disebut oleh Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nabinya agung, mulia apa enggak? Berarti perayaan maulid ini kita memuliakan, kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata karena Allah mencontohkan lebih dulu memuliakan dan mengagungkan. Maka kita seorang hamba yang banyak dosa, dengan cara inilah kami ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutin jangan nih, hujan tar basah, masuk angin. Lanjut, sallu ala Muhammad. Luar biasa. Kalau hujan gede saya turun sama-sama nanti insyaallah. Kita berkah sama-sama. Masa yang berkah orang Malingping doang? Saya juga pengen kebasahan sama-sama. Mudah-mudahan hujan ini penghapus dosa. Jika Allah masukin kita ke dalam neraka, kita minta kepada Allah mudah-mudahan air hujan ini yang dapat memadamkan api neraka. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ada yang bilang tuh kan tadi, Nabi Muhammad manusia biasa. Saya mau tanya, Nabi Muhammad manusia biasa apa manusia luar biasa? Dia pakai dalil, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya kalau lu baca sampai situ ya benar PA. Kalau dibaca cuma sampai situ benar, akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian wahai manusia. Betul. Betul apa enggak? Nabi Muhammad manusia bukan? Tapi bukan manusia biasa. Lanjutin dong ayatnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Kasih sayangnya besar kepada umat. Beban umat dipikul sama Nabi. Jangankan Nabi, kita pikul beban hidup aja udah ruwet. Betul apa enggak? Udah pusing, betul apa enggak?
Nabi beban umat dipikul bukan hanya saat Nabi ada, sampai Nabi wafat Nabi bawa beban umat sampai yaumil qiyamah. Semua tidak ada yang tidak terlewat daripada lisan Nabi kecuali doa untuk umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi dibilang manusia biasa, kita nggak terima. Kalau Nabi disamain nama kita, kita juga nggak mau terima. Kalau kita disamain nama kebo, pantas. Bener apa enggak? Kita cocok disamain kayak Nabi apa disamain nama kebo? Oh, mau lu disamain nama kebo? Bedanya di mana? Apa samanya kita sama kebo di mana? Maaf, Nabi lebih banyak ibadah, apa lebih banyak tidur? Kita di situ udah beda ya. Kebo tidur enggak? Lebih banyak tidur apa kerja? Betul nggak? Jadi kita lebih sama siapa? Kebo kerja nggak? Kebo kerja nggak? Kerja. Kita? Kebo makan nggak? Kita? Kebo tidur? Kita? Kebo mandi? Kita? Gimana bedanya kita sama kebo? Yang bikin beda antara kita dengan kebo cuman ibadah. Kalau kebo bisa ibadah, kebo habis masuk surga kita nggak ada tempat. Lah kebo yang namanya binatang semuanya zikir kepada Allah, kita maka gak pernah zikir, minta duit, pinjam utang, main slot. Ini manusia loh. Tapi kalau kebo disamain sama kita kayaknya lebih mirip. Yang bikin beda kita sama kebo apa? Sholat. Kita sholat kebo. Jadi kalau ada suami nggak sholat, suami. Istri nggak sholat, istri. Anak nggak sholat, anak. Keluarga kebo loh. Pak RT nggak sholat, RT. Ini diusir loh. Pak RW nggak sholat, RW. Kan orangnya. Sorry bro, kita sama-sama dong bro. Pak Lurah nggak sholat, Lurah. Cabut lu KTP-nya. Ustadz nggak sholat, Ustadz. Kiai nggak sholat, Kiai. Habib nggak sholat, Habib. Lu giliran Habib kencang amat kebawahnya lu. Giliran Pak Lurah kebawah. Yang bikin kita beda dengan Nabi, semuanya banyak perbedaan, nggak ada samanya. Nabi manusia mulia, Nabi manusia yang dipilih oleh Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki banyak keberkahan. Kalau kita mana berkahnya? Berkah hidup kita cuma 2, guru sama orang tua, selebihnya kita nggak punya. Tapi kalau Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya sempurna dan membawa keberkahan dalam hidup. Yang pertama, contoh Khalid ibn Walid tidak akan memulai suatu peperangan kecuali beliau mengambil selah daripada imamahnya. 2 helai rambut Nabi dikecup lalu ditaruh lagi. Dan setiap Khalid ibn Walid sebagaimana panglima perang tidak pernah kalah, dan tidak ada riwayat Khalid ibn Walid terkalahkan. Rambut Nabi berkah apa enggak? Bib, Khalid ibn Walid kan disebut Saifullah, pedangnya Allah. Kok meninggalnya di atas kasur, bukan dalam keadaan peperangan? Allah tahu Saifullah itu pedangnya Allah. Tidak mungkin seandainya Khalid ibn Walid mati di dalam medan peperangan, maka orang-orang kafir akan mengatakan akan patah pedangnya Allah. Allah nyelamatin dalam keadaan di atas tempat diambil nyawanya. Kenapa? Dengan kemuliaannya. Inilah cara Allah. Allah nggak mau satu sahabat Nabi dihinakan, nggak mau, nggak boleh. Kenapa? Karena ini adalah titel yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau sudah paham saya tutup sama doa. Sudah paham belum?
Dari tadi gue teriak-teriakan lu nggak paham-paham. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad banyak berkahnya. Ada satu riwayat Nabi kalau mau ngeludah ngedaham dulu. Begitu Nabi ngedaham, sahabat bangkit dari tempat duduk, tangannya ditaruh di hadapan Nabi. Tangan yang pertama di situ ditaruh ludahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu saat ditaruh di tangannya, beliau sapu, lalu diusap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka. Dah. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, jasadmu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ludah Nabi berkah, ludah Nabi syafaat. Ludah lu, siapa yang mau nangkep? Nah, beda kita menabi. Nabi SAW setiap mau tidur nih, tidurnya tuh siang doang Nabi. Zuhur 20 menit sebelum zuhur Nabi tidur, tangan kanan dijadiin bantal, madhabnya ke kiblat, persis jenazah dimasukin ke liang lahat. Madhab ke kiblat. Nabi 20 menit tidur sebelum zuhur. Kalau kita tidur siang wajib berapa jam? 2 jam, wajib banget itu. Beda kita menabi. Arab panas saat itu, dalam keadaan panas jubah Nabi terangkat. Jubah Nabi terangkat, terlihatlah daripada pinggang Nabi Muhammad dan keluarlah daripada keringat yang ada dari jasad Nabi Muhammad SAW. Saudara Nabi ambil botol, ditadangin keringatnya, setetes, 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 hampir penuh. Nabi bangun, diangkat sama saudara Nabi. Begitu diangkat ditanya, wahai saudaraku, apa yang kau kumpulkan? Keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa kau kumpulkan? Aku jadikan minyak wangi. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat lu. Beda nggak kita sama Nabi? Nabi ini mulia apa enggak? Mulia, keringatnya aja sempurna. Ada lagi yang lebih ekstrim, mau dengar apa enggak? Mau apa enggak? Nabi bukan manusia biasa. Nabi makan enggak? Kita? Banyakan kita makannya apa makannya Nabi? Tidak ada di dalam riwayat Nabi kenyang selama 3 hari berturut-turut, nggak pernah. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa Nabi dalam keadaan kenyang 3 hari berturut-turut, nggak pernah. Kalau kita alhamdulillah nggak pernah lapar selama 3 hari berturut-turut. Ini bedanya kita menabi. Nabi nggak pernah kelar keadaan kenyang 3 hari berturut-turut, nggak pernah. Nabi makan, manusia bukan? Manusia. Nabi berarti ada buang kotoran apa enggak? Ada, karena Nabi manusia. Kita diajarin nggak cara buang kotoran ala Nabi? Diajarin. Saat buang air besar, kaki kanan ditekuk, tekan perut, sebelah kirinya dilurusin. Kenapa? Biar kotorannya keluar semua, nggak ada sisa. Kalau orang mau buang air kecil, kaki kiri yang ditekuk, kaki kanan yang dilurusin. Kenapa? Biar semuanya keluar dan disambut dengan istibra. Paham ya? Berarti Nabi manusia apa bukan? Nabi manusia. Tatkala Nabi buang air besar, Nabi buang kotoran, bumi terbuka, bumi terbelah, kotoran Nabi dimakan bumi. Gak boleh ada yang tersisa sedikit pun, karena kotoran Nabi tidak boleh terinjak manusia, tidak boleh terkena paparan matahari, tidak boleh terlihat oleh makhluk Allah yang lainnya. Saat buang kotoran, bumi terbuka, kotoran Nabi dimakan bumi, bumi pun mengalap berkah. Lu siapa yang makan? Lele aja masih ngelepeh. Habis makan kangkung keluar kelolodan tuh lele. Beda nggak kita sama Nabi? Ada lagi nih, ada 2 kisah dari Ummu Yusuf, dari Ummu Aiman. Saya ambil sirah ini dari Ummu Yusuf. Ummu Yusuf pembantunya Nabi Muhammad SAW. Ummu Yusuf tiap hari ngebersihin rumah Nabi, tiap hari, karena pembantu Rasul. Satu malam Nabi setiap kalau mau tidur tuh pipis dulu. Bu, ibu, mau tidur
Jujur lo, Bu. Kalau nyuruh anak suruh tidur malam, jangan cuma disuruh kencing, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Caranya Nabi, lihat, dia pipis, setelah pipis ambil wudhu, setelah wudhu naik ke atas. Itu yang disuruh. Ibu-ibu sekarang, mak-mama pada PA ngajarin anak yang kagak. Lihat Nabi ngajarin kita udah sempurna. Coba lihat, nah jangan keluar maghrib enak, entar lu diculik sama kalong wewe. Tuh ibu-ibu sekarang mah begitu. Jangan loncat-loncatan di kamar, ntar ada kepala nggak dari pojokan kamar. Nah pantasan ini anak takutnya jadinya sama setan, bukan takut sama Allah. Karena siapa? Karena ulah orang tua. Ini dan ini lebih parah lagi nih. Orang tua sekarang kalau anak mau makan dikasihnya handphone bukan nasi. Handphone lagi. Mau makan? Ibu lagi ngobrol? Ibu lagi ngegosok? Semua anak terus-terusan dikasih handphone. Dulu orang tua kita dulu sepeda roda 3 dikeluarin. Kalau mau makan disuapin sambil jalan, ketemu tetangga ngobrol sambil ngegibah. Sekarang ada yang begitu? Ada yang begitu? Berarti kuotanya habis kalau ada juga. Kalau kuotanya penuh pasti dikasih YouTube. Bu, ibu kasih makan, makanan habis, YouTube-nya berhenti apa enggak? Jalan terus. Maaf, jangankan nasi ibu jajalin, ibu jajal nasi habis, ibu ambil selop, ibu terdeketin ke mulut anak, insya Allah pasti digigit. Karena anak nggak bakal dilihat apa yang ada di suapan orang tua, yang dia lihat fokusnya ke handphone. Makanya anak sekarang kalau dikasih nasihat sama orang tua nggak bakal denger, lebih nurut sama handphone dibanding. Ada orang tua sekarang kalau anak udah nangis bisa ngediemin, kecuali handphone yang bisa ngediemin dia. Betul apa enggak? Apa alasannya ibu? Apa-apa handphone, apa-apa handphone, apa alasannya? Biar apa? Biar anaknya apa? Anteng. Saya kasih amalan biar anak anteng, mau apa enggak? Cekek. Mana ada anak kecil anteng? Yang namanya anak kecil pecicilan wajar, namanya juga anak kecil. Cara kita aja makanya surga ada di bawah telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki bapak. Itulah caranya, capeknya seorang ibu, surga ditaruh di telapak kaki seorang ibu. Nah sekarang surganya ibu pada kemana? Anak diajak ngomong kagak ada yang pernah dengerin. Sekarang anak mah masuk bodoh amat sama orang tua, sama ulama deketnya bukan main. Cium tangan ulama luar biasa, cium tangan kiai luar biasa. Sekarang anak sekarang cium tangan orang tua belum tentu setahun sekali. Maaf, saya jujur demi Allah, keberkahan setiap anak bukan ada sama ulama, bukan, tapi ada sama orang tua. Tidak akan orang menjadi orang sukses, tidak akan menjadi orang mulia kecuali campur tangan doa daripada orang tuanya. Cium tangan orang tua jauh lebih berkah. Dukun yang paling di dalam syariat diperbolehkan dukun, yaitu ibu kita, orang tua kita. Ini dalam syariat boleh minta doa sama orang tua, itu dukun kita dan mujarab. Ini minta ke mbah kan bloon. Duit nggak ada, bah, aing teboga duit, bah. Mbah juga ngomong, salsal wah aing teh. Kenapa tuh orang disebutnya orang pintar? Dukun disebut orang. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang tolol. Nabi udah ajarin orang yang namanya mau sholat, mau kayak sholat duha. Nabi ajarin 4, 6, 8, 10, 12. Nabi ajarin. Nah emang dasarnya kitanya aja yang males. Kita nih tiba-tiba maunya yang instan. Sama kayak anak muda sekarang. Anak muda. Mudah-mudahan yang main slot handphonenya hilang. Gue cuman mau bilangin, nggak ada yang namanya judi bikin kaya, nggak bakal ada. Yang namanya judi pasti bikin sengsara. Judi bikin hancur rumah tangga. Judi ngejauhin diri dari anak.
Dulu ada judi koprok. Tahu di sini apa namanya judinya? Sama. Yang koprok pakai dadu. Tahu? Emang pernah masang lo? Lo tahu? Judi koprok adanya siang apa malam? Siang apa malam? Dan pasti kalau judi koprok yang diambil itu tempatnya gelap. Lilin cuma sebiji. Betul nggak? Yang digelar banyak, yang masang banyak. Kenapa dicari tempat gelap? Karena dia akan menyimpan dadu biar kita nggak lihat. Dadu yang normal nggak bakal dilepas. Dadu yang normal nggak bakal dilepas, tapi yang nggak normal pasti akan dilepas. Bandar nggak bakal rugi. Ini manual. Ini bukan sistem. Saat dikocok, dadu yang asli disimpan, dipegang, ditaruh di jarinya. Begitu yang keluar yang nggak normal, yang hilang angkanya cuma 2 biji, angkanya disediain. Itu Habib tahu katanya. Jangan sultan lu sampai gue pernah bandar koprok lagi. Yang menang bandar apa yang masang? Bandar apa yang masang? Itu zaman dulu. Agak lebih modern, togel. Ada togel? Ada. Tahu togel? Tolol gelo. Yang bandar tolol, yang masang. Yang namanya bandar, angkanya disimpan, gak bakal diumumin. Saya mau tanya, bandar begitu keluarin besok bakal keluar 4 angka, kan begitu ya? Ini semua yang masang dari pagi ketemu pagi nggak tidur kan goblok namanya. Bandar ngapain? Tidur. Kenapa? Dia udah yakin pasti menang. Begitu dihitung, begitu besok keluar 4 angka, yang keluar angka yang dipelihara sama bandar. Yang megang nggak bakal tahu. Yang kena pasti yang bayar 10.000 pasti kena tuh. Yang 10.000 masang 10.000 kena. Kenapa? Biar besok akan ditinggiin lagi masangnya. Betul apa enggak? Yang menang bandar apa yang masang? Bandar apa yang masang? Bandar. Karena bandar nggak bakal mau rugi. Itu namanya manual, bukan sistem. Sekarang lu pakai handphone, lu judi main pakai handphone, lu main pakai sistem. Lu pencet sekarang kena sekali, pencet lagi kena 2 kali, ketiga kali. Lu sekaya apapun, sebanyak apapun harta kita segede gunung akan hancur menjadi lembah, karena judi akan membawa kesengsaraan. Paham sampai sini? Bagi anak muda mah banting pulang, cari rezeki yang halal. Cewek mana juga mau. Perempuan sekarang kan mata duitan. Emang perempuan sekarang doyan gitu pakai cinta lah? Kagak. Perempuan sekarang ada uang adek sayang, nggak ada uang adek. Emang begitu. Kalau zaman dulu semua pada ikhlas cinta sama laki-laki. Yang sekarang duit, ngobrol sama laki, pak duit. Duit jadi wiritan. Betul apa enggak? Bukan ibu-ibu sini mah soleha, calon bidadari surganya Allah. Tapi bohong. Di sini matre enggak? Enggak ada cewek matrenya? Enggak ada. Kalau ada yang bilang saya nggak matre bib, nggak ada, gangguan jiwa. Karena perempuan sekarang nggak makannya nasi, duit, merayap loh. Coba bisa kebayang. Kalau ada perempuan dikatain matre, syukur sama Allah, alhamdulillah. Bangga jadi perempuan matre. Saya mata duitan wajar. Kenapa? Karena cantik itu butuh modal. Betul apa enggak? Nah sekarang perempuan dituntut suruh cantik, suruh dandan, pakai lipstik. Emang lu beli pakai apaan? Lah ketahuan lipstik aja Pixi udah 125. Belum lagi eyeliner 220. Belum lagi yang namanya maskara. Terus 1 set sama blush on, itu 1 set kurang lebih 867.000.
Belum lagi skincare, ada macam-macam mereknya. Yang paling mahal harganya 1.800.000 satu paket. Habis kau tahu bini gua. Cuman intinya apa? Jadi perempuan yang soleha, dapat rezeki apa aja alhamdulillah. Jangan banyak nuntut. No, jangan kebanyakan nuntut, akhirnya laki-laki nyari rezekinya jalurnya maksiat. Akhirnya jadi nyari dosa. Yang masuk ke dalam mulut kita akhirnya yang haram, yang halal hilang. Jangan terlalu banyak menuntut seorang suami, tuntutlah diri kita menjadi bidadari surganya Allah untuk suami. Insya begitu. Maka perempuan sekarang mah harus tahu diri. Di neraka paling banyak laki apa perempuan? Tahu? Benar? Kasihan tak? Gelok si ama. Orang diceritain neraka kan takut ya. Kalau orang sini senyum-senyum gue bingung. Di neraka paling banyak perempuan. Sian aing mah. Emang gak ada yang takut? Kok takutnya senyum-senyum? Pantesan perempuan itu paling lama di dalam dapur, paling lama perempuan. Kenapa? Terapi api ternyata. Sebelum dia masuk ke neraka dia di situ dulu. Nabi SAW di dalam kehidupan semuanya diajarin, betul apa enggak? Diajarin apa enggak? Dari mulai masuk kamar mandi, keluar kamar mandi diajarin apa enggak? Nabi Muhammad seorang manusia yang segala kehidupannya disempurnakan oleh Allah, enggak ada celah, enggak ada cacat. Kemuliaan hanya milik Allah, dan Allah tuangkan kemuliaan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau tanya, berarti perayaan Maulid boleh apa enggak? Dianjurkan apa enggak? Alhamdulillah. Berarti kita semua masih orang-orang yang dititipkan iman oleh Allah, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya duduk bersama-sama untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, dalam rumah tangga kita diajarin juga sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betul? Ibu manggil bapak siapa, Bu? Ayah. Apa? Bapak siapa? Bener. Bapak kalau manggil ibu siapa, Pak? Saya mau tanya, Nabi kalau manggil Siti Aisyah siapa? Rasulullah panggil Siti Aisyah siapa? Ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Suami nyaut, iya Bib. Masalahnya Bib, gimana mau dipanggil Humairah, orang istri saya hitam legem. Ya minimal kan dipanggil manis, Siti. Kan bisa dipanggil gitu, jangan udah hitam panggil Tem, bikin kopi dong Tem. Apalagi dari jauh panggil Blacky. Wah, kiamat kubra lu rumah tangga begitu. Nggak boleh. Panggilannya Mas dong, sayang, cinta, sweetie, bebek. Siapa lagi? Darling, lovely, my love. Merek spray. Panggilan yang mesra-mesra. Kenapa? Itu yang akan ngebangun. Nabi mencontohkan karena Nabi manusia yang paling mesra, Bu, Pak. Bapak pernah nggak mesra sama ibu, Pak? Manja-manjaan sama ibu pernah nggak? Nggak pernah, Bu? Nggak pernah? Sama sekali? Amit-amit, Bu, Pak. Ada satu riwayat, ini mulai nih dipakai sama Bapak. Satu riwayat Nabi Muhammad minta minum sama Siti Aisyah. Ya Aisyah, tolong ambilkan saya minum. Siti Aisyah jalan ke dapur ambil air, bawain ke hadapan Nabi. Begitu dibawa di dalam satu gelas, Rasulullah suruh Siti Aisyah minum dulu. Apa jawaban Siti Aisyah? Ya Rasulullah, betapa tidak akan ada kesopanan jika aku meminum awal lebih dulu sebelum dirimu ya Rasulullah. Tuh lihat tuh istri soleha tuh, nggak kayak begini nih. Nggak bakal mulai sesuatu kecuali suami lebih dulu. Yang ke pasar siapa?
Suami apa istri? Yang masak siapa? Yang gares siapa? Emang begitu modelnya. Pantas ngeliat tuh bapak pada kurus-kurus semuanya noh. Saya mau tanya, bapak tadi masak nggak? Hah? Tadi masak nggak? Nggak masak? Kemarin? Nggak juga? Oh, emang pelit lu. Saya mau tanya, kalau kemarin istri masak, saya mau tanya, malamnya nanya nggak sama bapak? Yang besok mau dimasakin apa? Nggak pernah? Syukur tambah mendingan istri begitu mah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Siti Aisyah begitu disuruh minta air, kata Rasulullah, engkau dulu minum. Engkau minum lebih dulu, dikasih minum. Begitu dikasih minum, Rasulullah udah dapat izin dari Rasulullah, diminum 1 teguk, 2 teguk, 3 teguk, diminum sampai 3 teguk, baru dikasih ke Nabi. Nabi datang, begitu gelasnya diputer-puter sama Nabi, dilihat ke kanan, dilihat ke kiri. Rasulullah begitu saat telitinya melihat ujung daripada gelas-gelas tersebut. Siti Aisyah khawatir jika ada kotoran yang membuat perasaan Nabi nggak enak, pasti akan dosa besar buat Siti Aisyah. Siti Aisyah katakan, ya Rasulullah, sini mau ditukar aja gelasnya, kayaknya ada kotoran. Enggak ya Aisyah. Lalu apa yang membuatmu enggan minum? Aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meminum dari di mana engkau meletakkan bibirmu. Tuh, ibu baru diminum sama bapak aja, ih bapak mah jorok. Gak boleh begitu, itu kemesraan. Nabi ngajarin kita dalam rumah tangga. Paham ya bu ya? Ya bu ya? Mau masuk surga bareng-bareng nggak? Mau masuk surga bareng-bareng nggak? Sama siapa? Sama suami? Mau? Saya tanya sama suami, bapak mau nggak masuk surga bareng ibu? Oh enggak. Kenapa? Di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat nih? Bu, tugas ibu mendidik. Madrasahnya seorang anak ada di tangan seorang ibu. Tugas kita apa pak laki-laki? Ar-rijalu qawwamuna 'alal, jaga perempuan yang ada di rumah kita, jaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jauhin keluarga kita disiksa api neraka, jauhin. Pak, tugas kita ngejaga perasaan perempuan. Jangan sakitin perempuan, ngomong yang lembut sama perempuan, jangan kasar-kasar sama perempuan. Sampai ulama mengatakan perempuan itu perasaannya ibarat cermin pak. Tahu cermin? Punya kaca di rumah, kalau tiap hari dielap bagus apa enggak? Sempurna enggak kita ngacanya? Sempurna. Tapi kalau kacanya jatuh, pecah, hancur. Bisa kita ngaca kembali sempurna? Gak bisa, pasti ada bekas, ada retaknya, betul? Begitu juga perasaan perempuan, bapak sakitin, insya Allah bapak dimaafin, maaf. Tapi kalau saat bapak setelah dimaafkan, yang namanya hati, bekas lukanya nggak bakal hilang pak. Tuh perempuan. Dan perempuan punya sifat pendendam. Kalau dia bilang, iya saya maafkan, tapi ingat suatu saat pasti akan saya buat lebih dari ini. Tuh perempuan. Betul apa enggak? Kenapa perempuan ibarat cermin perasaannya? Survei membuktikan. Karena tidak ada seorang perempuan yang bisa jauh dari kaca. Betul apa enggak? Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, keluar kamar, di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, naik motor ketemu lampu merah sebelah mobil. Itulah perempuan. Perempuan itu begitu karena memang nggak pedean orangnya. Pada pakai motor nggak? Pakai motor nggak? Motor ada spionnya nggak? Bapak nggak percaya? Lihat perempuan kalau udah bawa motor, spionnya pada doa pak. Spion nggak bakal madep ke belakang. Spion buat madep kemana? Buat lihat kemana? Kenapa itu pada ke muka? Kenapa takut hidung loncat gitu pindah ke belakang? Bu, Neng, spion itu ikhtiar kita di dunia. Kalau mau belok, nengok dulu ke belakang biar ibu nggak ditabrak orang.
mau ke kiri nengok dulu ke belakang biar ibunya nggak nyelakain orang. Itu fungsi spion. Betul nggak Pak Polisi? Tapi saya punya kesimpulan, kenapa perempuan itu nggak pernah mau lihat spion? Spion buat nengok kemana? Buat nengok kemana? Ternyata perempuan itu nggak pernah mau lihat masa lalu Pak. Yang dicari adalah masa depannya Pak. Siapa masa depannya? Kita laki-laki. Kita laki-laki masa depan perempuan. Bawa mereka ke dalam surganya Allah. Hum wa adwajuhum fi dilalin alal araiki. Bawa, itu disuruh bawa. Wahai para suami, bawalah istri-istri kalian ke dalam, ingat Pak, istri-istri. Ingat ya Pak, ingat loh, istri. Jadi kalau bapak punya istri satu, jangan harap bisa masuk surga Pak. Loh, ini perlu dilurusin nih. Boleh nggak? Saya lurusin boleh? Saya mau tanya, firman Allah tentang sholat ada nggak dalam Al-Quran? Puasa bulan Ramadan ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Tentang musyawarah ada ayatnya dalam Al-Quran? Tentang sedekah ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Lo bilang nggak ada, kafir lo. Loh, mendustakan ayat Allah, kafir. Nikah 2, 3, 4 ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Berarti semua yang bicara dalam Al-Quran siapa? Firman siapa? Bu, Allah aja memperbolehkan. Urusan ibu nggak ngebolehin apa? Emang ibu jauh lebih mulia dari Allah? Sakit hati, sorga nggak gratis. Kalau ngerasa sakit hati, itu adalah bisikan syaitan agar kita was-was, pecah rumah tangga, tidak diizinkan agar semua berkumpul di dalam surganya Allah. Tenang Pak, gue belain lo dah. Tuh kan giliran ngomongin kawin pada senyum-senyum lo semua no, lihat. Saya berani ngomong gini, saya ngelihat muka bapak ini, bapak mukanya penuh dengan tekanan Pak. Bu, saya mau tanya, kenapa suami boleh kawin lagi? Yang pertama, ibu pernah ke pasar apa enggak? Pernah beli kelapa? Kelapa tua, kelapa muda? Kelapa tua. Kenapa yang dicari kelapa tua? Santannya loba, begitu ya? Tanya sama bapak, bapak pernah beli kelapa Pak? Bapak beli kelapa, kelapa tua, kelapa muda Pak. Kenapa yang dicari kelapa muda? Seger and kenyal-kenyal Habib. Ibu jangan egois dong. Yang namanya perempuan ada masanya. Kalau kata bahasa biologi mah expired. Perempuan ada masa menopause nggak? Itu namanya apa? Kadaluarsa. Udah nggak bisa produksi. Pernah kan beli yang kadaluarsa? Pernah apa nggak? Tiba-tiba kebeli nih, ini kadaluarsa, dibalikin nggak? Balikin nggak? Pak dengerin, balikin. Balikinnya kemana? Ke pabrik Pak. Bu, mau surga nggak? Mau surga nggak? Suruh bapak kawin lagi. Hah? Masih banyak jalan menuju surga. Nah kalau satu-satunya cuma itu, yang lain kagak bisa. Kalau ngomong tolak pinggang sama laki, ngomong melotot-melotot. Kira-kira yang begini masuk surga apa kagak tuh ya? Satu-satunya jalan masukin surga cuma suruh kawin lagi. Boleh bapak kawin lagi? Boleh apa enggak? Tetap nggak boleh. Bapak, saya cuma berusaha. Ternyata istri lebih cinta sama bapak. Kenapa? Perempuan itu punya sifat cintanya itu memenjarakan cintanya laki-laki. Ingat nggak kisahnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf waktu dilamar sama Zulaiha, Nabi Yusuf tolak, maaf, saya belum mendapat petunjuk dari Allah. Zulaiha marah, ngamuk. Wahai para pengawal, tangkap Yusuf, bawa Yusuf ke dalam penjara. Jika saya tidak mendapatkan cinta Yusuf, maka perempuan lain tidak boleh mendapatkan cintanya Yusuf.
perempuan begitu Pak. Tapi maaf Pak, nggak ada dalil kalau mau kawin lagi harus izin sama istri, nggak ada dalilnya. Bapak kawin lagi aja. Lah emang ada dalilnya Kiai? Harus izin gitu ada? Nggak ada lah. Suami sekarang kelihatannya garang-garang, gagah-gagah. Wah, begitu sampai rumah cium tangan sama bini. Bu, sayangin Bapak ya. Sayangin Bapak ya Bu ya. Ya, tahu nggak Bu? Bapak ini kerja banting tulang buat siapa? Buat istri. Jangan pernah menuntut sesuatu apapun, apalagi sampai keluar dari lisan seorang istri, Pak, saya minta pisah. Dosa besar. Hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Kalau itu cuma masalah dunia, ibu akan ditutup 8 pintu surga, tidak akan dibuka oleh Allah. Na'udzubillahi min. Tuh hati-hati. Minta maaf, sering-sering minta maaf sama suami. Pegangan tangan sama suami, Allah rontokin dosanya. Ibu ya, ntar pulang nih pegang nih tangannya. Ayang, yuk. Back to go home. Pahala lebih tinggi banyak. Sering-sering pegang kaki suami. Pegang kaki, pijitin ya, pijitin. Nih ntar pulang tarik kaki suami. Ayo yang pulang. Bu ya, Bu, saya bingung, kayaknya kagak ada kerjanya buat Bapak ya Pak ya. Kerja nggak buat Bapak? Bu maaf, saya punya istri jaraknya 13 tahun di bawah saya. Saya umur 39, istri saya umur berapa berarti? 26 tahun. Punya anak baru 2 Bu. Saya pulang 2 minggu, 3 minggu saya baru pulang sampai ke Kuningan. Begitu sampai di Kuningan saya bilang, yang kakak udah jalan ya. Yang apa bini-bini gue manggil gue apa aja kan bebas. Apa boleh? Nah kan bini-bini gue manggil gue sayang kayak bebek kayak terserah dia lah. Lah gimana nggak sayang orang modelnya begini? Pulang sampai rumah buka pintu, istri lagi tidur Bu di meja nungguin saya. Begitu dia buka pintu, saya buka pintu, dia bangun lebih dulu, diangkat imamahnya, diambil sama dia, jubah diambil, semua dibawa. Begitu keluar lagi bawa baskom isi air hangat, ditaruhin serai sama garam. Air panas itu kaki saya direndam, persis banget ayam ungkep. Sambil dipijitin, sambil ngomong, yang capek. Berapa lama? 2 minggu. Berapa jadwal? Alhamdulillah kurang lebih 27. Oh banyak ya. Amplop gimana? Lah saya ngasih juga senang, orang ada kerjanya. Lu minta duit tapi nggak ada kerjanya. Amin. Betul Pak? Tukar tambah Pak mendingan. Mudah-mudahan pulang dari sini keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan satu kemuliaan di hari ini. Allah muliakan kita dunia, Allah muliakan di akhirat. Berkah kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kami Al-Faqir Abdullah Rifki mewakili kawan-kawan artis yang lainnya. Kami mewakili kawan-kawan artis yang lainnya dan semua yang hadir dalam tempat ini, kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan ketenangan di bumi Palestina. Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allah jaga mereka. Ingat, Al-Quds adalah masjid ketiga yang suci di hadapan Allah. Dan kaki Nabi Muhammad pernah masuk di atas daripada batu yang ada di Masjid Al-Aqsa. Dan ini adalah Masjid Al-Aqsa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Dikatakan sekelilingnya penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena di Masjidil Aqsa kelilingan adalah makam-makam para anbiya dan rasul. Ini adalah satu keberkahan. Kenapa orang-orang Yahudi, Nasrani ingin merebut Palestina? Karena dia dengan keyakinan dia di bawah Masjidil Aqsa terdapat istana Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ya Allah, jagalah Masjidil Aqsa. Ya Allah, jagalah bumi Palestina. Ya Allah, bagi mereka
saudara-saudara kami yang telah kembali kepada Allah, mudah-mudahan kembalinya terhitung syahid di hadapan Allah. Dan mereka anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, jadikan mereka anak-anak yang saleh-salehah. Dan orang tua yang ditinggalkan anaknya, kita minta kepada Allah agar anaknya yang dapat memasukkan kedua orang tua ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Dan kita minta kepada Allah untuk Israel, Yahudi, Nasrani, dan seluruh bala tentara dan pasukannya, Allah hancurkan mereka, Allah porak-porandakan mereka, Allah binasakan mereka, Allah cerai-beraikan mereka, Allah buatlah perselisihan antara mereka dengan mereka. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya, kalau seandainya dibuang uang sedikit rezeki buat kawan-kawan kita yang ada di Palestina, ridho apa enggak? Boleh apa enggak? Sedikit dari kita berharga untuk mereka. Sampai detik ini air masih belum bisa kita dikonsumsi, makanan belum sempat masuk sampai ke Palestina, semua dicegat, obat-obatan pun tidak, rumah sakit hancur sehancur-hancurnya. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan rezeki kita hari ini sampai ke mereka dan manfaat untuk mereka. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilin Allahumma salli minta tolong panitia pakai Sayyidina Muhammad wa ashghilin zalimin bil zalimin. Jazakallah khair. Akramallah. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأسلم الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين من بينهم سالمين وعلى Ibu bapak yang dirahmati Allah, hafal nggak salawat Busyra? Tahu salawat Busyra? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana من يومنا هذا إلا يوم baca semua sama-sama yuk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina ومعلمينا وطالبتنا من يوم
يومنا هدى إلا يوم الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم سلامتي أنا صالح اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علمنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علمنا صلاة دائمة في دوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك yang tahu baca sama-sama sluku sluku pato pato ela elo siro mama yang solo oleh bayumuto sluku 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 pato pato ela elo siro mama yang solo oleh bayumuto صلوا على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله seluku pato ela elo semua sama-sama yuk sluku sluku
سيدنا محمد عدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الفاتحة بالقبول والتمام بالرسول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. Kita minta kesepuhan untuk bacakan doa.